Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya kawan-kawan di channel Agus TG dengan saya sendiri. Oke kawan-kawan, di depan kita ini ada salah satu bonsai yang sudah bisa saya katakan cukup matang, yaitu jenis pohon Ficus microcarpa ataupun beringin kimeng yang baru saja saya lakukan pruning. Ini saya akan membahas tentang cara perawatan untuk pohon kimeng ini ya kawan-kawan. Kita bahas dari segi media dulu, dari bawah dulu. Nah, untuk dari segi media ini, untuk pohon-pohon yang ukurannya tidak terlalu besar, hanya mungkin sekitar selengan saya atau lengan dewasa, dengan ketinggiannya kemarin saya ukur sekitar 32, dan ini masih saya lakukan press lagi gimana caranya untuk masuk ke ketinggian di 30 cm, bahkan kalau bisa di bawah 30 cm seperti itu. Pohon ini sudah saya bahas videonya sekitar 6-7 bulan lalu, dan ini masuk ke 6 atau 7 bulan. Di waktu itu pohon ini sempat terjadi kerusakan pada akar di bagian belakang, ada yang sempat busuk, kemudian saya benahi kembali, dan alhamdulillah sekarang sudah terlihat perkembangannya. Nah, kembali lagi ke topik pembahasan cara perawatan ataupun mengenali karakter lebih dalam untuk pohon kimeng ini seperti ini kawan-kawan. Lain halnya kita merawat pohon yang besar ataupun yang kecil dengan batang seperti itu, dengan kerapatan ranting di bagian atasnya cukup banyak. Itu ada sesuatu hal yang sedikit kesulitan juga. Untuk mempertahankan karakternya itu lumayan sulit. Jadi untuk pohon-pohon seperti ini saya lakukan dengan double pot seperti ini. Saya lakukan dengan double pot. Cuman gimana caranya untuk di bagian baknya ini, media yang berada di bak plastiknya ini jangan sampai lebih subur daripada media yang ada di pot. Iya ya ngomong ya gitu ya kawan-kawan, maksudlah ya, intinya media yang di bak yang untuk mengamankan dia, akar dia yang di dalam pot ini jangan lebih subur daripada media yang ada di pot aslinya, seperti itu. Karena kimeng ini kan termasuk golongan jenis tanaman yang rakus ya kawan-kawan, jenis tanaman yang rakus. Kemudian dia ini ketika dapat asumsi makanan yang bebas, ketika dia sudah rapat seperti ini, itu dia akan merubah jalur nutrisi atau jalur hidupnya itu tertuju dengan asumsi makanan yang banyak, sehingga jalur kehidupannya itu berubah. Dan ada sebagian cabang-cabang yang kurang efektif ataupun kurang subur itu mati nantinya. Itu pun berlaku untuk semua pohon sebenarnya kawan-kawan. Tapi untuk beringin kimeng ini harus lebih hati-hati. Nah, itu yang pertama di bagian media. Terus yang kedua di bagian batang. Nah, bagian batang ini ada yang subur, ada yang daunnya tetap hijau tapi lambat. Nah, itu ada permasalahannya di bagian kalium, yaitu batang. Daun tidak rontok tapi seperti stagnan. Nah, itu biasanya terjadinya ada bakteri di bagian batang itu seperti lumut, ataupun tingkat medianya terlalu asam tinggi, dia terlalu basah terus, kurang poros. Nah, itu pengaruh di bagian, merusak bagian jaringan di kalium atau batang. Makanya untuk jenis kimeng ini usahakan 2-3 bulan sekali dilakukan pembersihan di bagian batang untuk membersihkan lumut-lumutnya ataupun
dengan cara disikat menggunakan sabun bisa, ataupun menggunakan alat cuci motor itu pun juga bisa. Dan untuk di bagian atas, untuk pruning harian seperti ini kawan-kawan, untuk mengurangi resiko tingkat kematian pada rantingnya. Seperti itu dilakukan. Kalau saya pribadi melakukan pruning pohon kimeng ini biasanya saya lakukan sekitar 2, lambat-lambatnya 3 bulan harus saya lakukan pruning. Kalau tidak, banyak sekali yang mati ranting kawan-kawan. Seperti itu. Untuk penyiraman saya lakukan pagi siram di bagian atas saja, dan sore baru saya siram kenyang. Seperti itu. Dan untuk pemberian vitamin atau insek sebulan saya lakukan 2 kali. Terus vitamin saya berikan selama 1 bulan itu 5 kali. Untuk vitamin itu bisa dikatakan adalah di toko-toko pertanian, nggak perlu saya sebut merek, karena kemarin saya nyebut merek ada yang sedikit memberi masukan ke saya kalau bisa tidak usah sebut merek, ya wes gitu kan. Jadi kalau kawan-kawan mau tanya mereknya nanti bisa hubungi saya ke Facebook saya juga nggak apa-apa, langsung tanya bang apa pupuk-pupuknya, terus insektisidanya mereknya apa, yang dipakai vitaminnya apa, bisa ke Facebook saya. Nama Facebook saya sama, sesuai sama nama channel saya, seperti itu. Nah, untuk perawatannya seperti itu ya kawan-kawan. Dan ini beringin kimeng yang waktu itu yang saya pindah jalur as mahkotanya di sini. Ini tadinya cabang di sini, kemudian saya potong, saya tempel di bagian sini, dan lihat kawan-kawan, sempurna sekarang penempelannya. Tuh, sangat sempurna, pakunya masih kelihatan, ini pakunya ini. Tapi sudah menunjukkan karakternya. Ya, inilah keunikan saya kalau membuat bonsai. Kalau udah seperti ini jarang harus saya loser-loser pembesaran lagi, saya biarkan saja. Sembari mencari karakter tua, ya sembari juga mematangkan di atas pot. Dan ini anting putrinya masih belum saya lakukan pruning habis, daunnya masih tetap saya beri daunnya dulu, saya biarkan dulu. Seperti itu. Oke, itu hanya tips saja dari saya untuk cara perawatan bonsai kimeng, ataupun bisa umumnya beringin, ataupun berlaku juga untuk pohon-pohon lainnya juga ya bisa. Itu tips saya, cara saya seperti itu ya kawan-kawan. Dan ini ada ulmus kecil tapi seperti itu. Ya, sudah bisa dikatakan pohon ini sekitar 75% sampai 80%. Tingkat kematangannya ketika tampil nanti, ketikanya dibutuhkan untuk diikut sertakan kontes, pohon ini baru saya habiskan daunnya. Tapi kalau untuk rawatan harian hanya seperti ini saya meruningnya, untuk mengurangi resiko tingkat kematian pada anak-anak ranting ataupun bahkan cabang ya kawan-kawan. Oke, begitu saja video dari saya, video singkat ini. Semoga dapat mereferensi kawan-kawan dan bisa menambah wawasan atau menambah ilmu sedikit demi sedikit ya kawan-kawan. Ibaratnya nggak belajar ngutek-ngutek bonggol terus, jadi dari bonggol, dari bahan, dari setek, dari cangkok semua saya jelaskan sampai tahap cara merawat bonsai yang sudah kontes ataupun yang sudah matang, seperti itu. Oke, kalau begitu saya undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.